Amin. Rodi memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar PPKN ya. Ya Pak. Ya. Alhamdulillah, yang dua sudah hadir, Subhan dan Adit. Dua lagi, wallahu alam. Mau ikut belajar atau mau bablas nggak tahu dah. Yang penting kita sudah berusaha ya, Dit. Iya Pak. Subyan, belajar semampunya, belajar dengan maksimal ya, sungguh-sungguh. Baik, kita latihan soal-soal lagi ya. Ya Pak. Baik, Radit dulu nih, Adit dulu. Dalam penyelenggaraan negara, Pancasila berfungsi sebagai apa? A. Dasar negara, B. Filosofi bangsa, C. Pedoman bermasyarakat, D. Pedoman dalam berbangsa. Apa, Dit? Yang A ya? Ya? Yang A ya? Yang A apa? Hah? A apa? Dasar negara ya? Iya, betul. Subhan juga A? Saya ya. Saya A. Ya, oke. 100. Tepuk tangan. Iya Pak. Nomor 2, Subhan dulu, baru Adit. Ganti-gantian aja ya. Ya. Yang termasuk lembaga legislatif A. DPR, MPR, dan MA, B. DPRD, DPR, DPD, dan MPR, C. BPK, DPR, dan MPR, D. MK, MA, dan DPR. Apa, Sub? Ini apa tuh? Yang B. Yang B. DPRD, DPR, DPD, dan MPR. Halo Adit, Ya. sama apa beda? Sama Pak. Sama ya, betul. 100. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Ya. Nomor 3, Adit lagi. Nanti gantian. Habis Adit, Subhan. Unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah A. Presiden beserta para menteri kabinet, B. Gubernur saja, C. Gubernur dan DPRD tingkat 1, D. Para kepala dinas terkait. Adit. Yang A ya Pak? Presiden. Bukan. Diulang ya. Unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah A. Presiden beserta para menteri kabinet, B. Gubernur saja, C. Gubernur dan DPRD tingkat 1, D. Para kepala dinas terkait. Yang itu apa? Yang DPRD apa ya? Pemerintah. Gubernur dan DPRD tingkat 1. Ya. C. Itu C. Kalau Subhan yang mana, Sub? Yang C. C juga. Betul. 100. Tepuk tangan lagi. Oh iya Pak. Sekarang Subhan lagi. Lembaga negara yang mempunyai tugas khusus memberantas narkoba apa, Sub? A. Badan Keluarga Berencana Nasional, B. Badan Pertanahan Nasional, C. Badan Statistika Nasional, D. Badan Narkotika Nasional. Ini yang BNN ya? BNN. D ya. Adit sama apa beda? Sama Pak. Sama, Badan Narkotika Nasional atau BNN. 100. Tepuk tangan lagi. Ya Pak. Wah, 100 terus deh. Ntar kalau pas ujian betul semua mah nilainya 100. Ya Pak. Sekarang siapa lagi? Adit lagi ya? Ya. Lembaga negara yang mempunyai fungsi khusus dalam penanganan korupsi adalah A. Komisi Kepolisian Nasional, B. Kejaksaan Agung, C. Mahkamah Agung, D. Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang mempunyai korupsi apa? Ya. Yang D apa ya? Yang D kata Adit. Subhan sama apa beda? Ini sama. Sama. Betul, 100. Tepuk tangan lagi. Iya Pak. Terima kasih.
Adit lagi, Subhan lagi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Monarki, B. Republik, C. Parlementer, D. Kerajaan. Masuk. Republik ya. Republik. Adit sama apa beda? Sama, Pak. Sama. Betul, 100. Lagi, sekarang Adit lagi. Lembaga hukum yang berwenang terhadap lembaga hukum yang berwenang terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan wakilnya adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. Kejaksaan Agung. Padit. Yang diulang, Pak. Lembaga hukum yang berwenang terhadap pelanggaran hukum presiden dan wakilnya adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. Kejaksaan Agung. Mahkamah Konstitusi apa? A ya berarti ya. Adit Subhan sama apa beda? Ini sama. Sama, ya betul, Mahkamah Konstitusi. Iya, Pak. Tepuk tangan. Jadi kalau ada lembaga negara yang melakukan pelanggaran, yang berhak menangani kasus tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Iya, Pak. Lanjut, nomor 8, berarti Subhan nih. Kalau yang Mahkamah Agung itu tugasnya. Berikut adalah asas-asas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kecuali A. Kepastian hukum, B. Tertib penyelenggaraan, C. Kemerdekaan, D. Keterbukaan. Tasub. Diulang ya, Sub. Berikut adalah asas-asas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kecuali A. Kepastian hukum, B. Tertib penyelenggaraan, C. Kemerdekaan, D. Keterbukaan. Ini C ya. C ya. Kalau Adit apa, Dit? C, Pak. C juga, betul, 100. Kita nomor 9 sekarang. Adit lagi. Ya. Berikut adalah prinsip-prinsip otonomi daerah. Kecuali A. Prinsip kesatuan, B. Prinsip real dan bertanggung jawab, C. Prinsip berkelanjutan, D. Prinsip keserasian. Prinsip kelanjutan apa? Yang C, Pak? Iya, betul. Halo, Subhan sama apa beda, Sub? Sub, sama apa beda? C kalau Adit, Subhan apa? Ini C. C juga, ya betul, 100. Tepuk tangan. 100 terus. 100 terus. Ya, pokoknya harus nilainya 100 terus. Subhan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang apa, Sub? A. Penyelenggaraan pemilu, B. Penyelenggaraan pemerintah daerah, C. Penyelenggaraan pilkada, D. Penyelenggaraan pilpres. Ini B ya. Apa, Sob? Yang pemerintah daerah. B ya. Kalau Adit? B, Pak. B juga. Betul. 100 lagi. 100 terus dah. Adit lagi. Berikut faktor-faktor pembentuk integritas nasional, kecuali A. Budaya ingin menang sendiri, B. Perasaan senasib dan seperjuangan, C. Rasa cinta tanah air, D. Keinginan untuk bersatu. Padit. Yang A ya, Pak?
Yang A, budaya ingin menang sendiri. Berikut ini faktor-faktor pembentuk integritas Integrasi nasional. nasional Itu penjelasan kecuali saya. budaya ingin menang sendiri. Kalau Subhan, pilih yang mana Sub? Ini yang menang sendiri. Sama ya, A juga ya. Betul, 100 lagi. Iya, Pak. Ya, sekarang Subhan lagi. Nomor 12. Hal yang tidak mengakibatkan kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi adalah A. Banyaknya pengangguran, B. Kesejahteraan yang merata, C. Pendidikan yang rendah, D. Kurangnya lapangan kerja. Pak Sub? Ayo Sub. Mau diulang? Ini yang apa tuh yang B ya? Yang B. Kesejahteraan yang merata. Hal yang tidak mengakibatkan kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi adalah kesejahteraan yang merata. Semua dah makmur, dah sejahtera. Kalau Adit sama apa beda? Sama, Pak. Sama juga. 100 lagi. Ya, Pak. Adit lagi sekarang. Salah satu penghambat dalam membangun integrasi nasional adalah A. Kemajuan bidang teknologi, B. Tidak meratanya pembangunan nasional, B. Harta yang berlimpah, C. Kemajuan kebudayaan. Yang B, Pak. Yang B, kata Adit, tidak meratanya pembangunan nasional. Subhan sama apa beda? Ini pembangunan nasional merata. Iya, sama ya. B ya. Salah satu penghambat dalam membangun integrasi nasional adalah tidak meratanya pembangunan nasional. Betul. 100. Ya, Pak. Ya. Subhan lagi. Nomor 14. Cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi. Kelompok atau golongan tertentu disebut A. Arti wawasan Nusantara, B. Asas wawasan Nusantara, C. Fungsi wawasan Nusantara, D. Tujuan wawasan Nusantara. Apa Sub? Ini diulang. Diulang ya. Cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu disebut A. Arti wawasan Nusantara, B. Asas wawasan Nusantara, C. Fungsi wawasan Nusantara, D. Tujuan wawasan Nusantara. Ini tujuan ya? Apa Sob? Ini tujuan. Tujuan D ya. Adit apa Adit? Ya, sama, Pak, tujuan. Oh tujuannya. Jawaban yang betul arti. Oh, arti. Arti wawasan Nusantara. Ya kali ini 0 nih, nggak 100 nih. Ya, nomor 15 Adit lagi. Contoh yang tidak menunjukkan sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Contoh yang tidak menunjukkan sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, B. Berjualan di trotoar jalan raya, C. Mengikuti tempat upacara bendera pada hari besar kenegaraan, D. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang B, Pak. B ya. Kalau Subhan sama B apa yang lain? Ini B. B juga. Berjualan di trotoar jalan raya mengganggu pengguna jalan yang berjalan kaki sehingga tidak menunjukkan sikap patriotisme atau cinta tanah air. Ya, betul. Jawaban betul. 100 lagi. Subhan siap.
Ya. Siap, Sub? Siap. Aspek alamiah dari wawasan Nusantara meliputi aspek alamiah dari wawasan Nusantara meliputi A. Letak geografis dan kependudukan, B. Letak geografis dan kekayaan alam, C. Kekayaan alam dan kependudukan, D. Letak geografis, kependudukan, dan kekayaan alam. D. D ya. Adit sama apa beda? Salah Pak. Sama, ya betul, 100. Nomor 17. Adit lagi. Ya. Nilai praksis dari sila ketiga Pancasila adalah A. Memaksakan keinginan kepada orang lain, B. Menghindari sifat boros, C. Rela berkorban demi bangsa dan negara, D. Rajin beribadah kepada Allah. Yang C Pak. Yang C. Subhan sama apa beda, Sub? Ini saya cek. D. Rajin beribadah kepada Allah itu Itu kan termasuk sila pertama. sila keberapa coba? Itu sila pertama Pak. Sila pertama. Ini yang sila ketiga, Sub. Yang betul C ya. C ya, Rela betul. berkorban demi bangsa dan negara. 100 buat Adit. Ya, terima kasih Pak. Subhan sekarang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang apa, Sub? A. Kewarganegaraan, B. Hak berserikat, C. Hak asasi manusia, D. Hak atas penghidupan yang layak. Apa, Sub? Ya, kamu yang buat ketika ya. Hak apa? Berserikat. Berserikat. B. Kalau Adit, apa Adit? Ya, Pak. Hak apa? Berserikat. Berserikat juga sama. Sama apa beda? Sama Pak. Sama. Ya jawabannya salah ya. Hak berserikat itu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kalau hak kewarganegaraan di pasal 27 ayat 1 dan pasal 30 juga ada. Hak atas penghidupan yang layak di pasal 27 ayat 2. Jadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia. Jawabannya C. C. Ya, C ya. C, ya. Nomor 19, Adit lagi. Contoh sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Wali kelas menunjuk salah satu siswa untuk menjadi ketua kelas. B. Pak Lurah menunjuk salah satu warga untuk menjadi ketua RW. C. Memaksa teman untuk memilih dia menjadi ketua OSIS. D. Melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Apa, Dit? Yang B ya Pak. Melakukan musyawarah ya Pak. Oh iya, betul. Subhan beda apa sama? Melakukan musyawarah. Ya? Melakukan musyawarah. D ya, sama berarti ya. Jawabannya betul, 100 Ya. lagi. Sekarang Subhan lagi, nomor 20 nih. Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sarana pelaksanaan kedaulatan. Kedaulatan itu kekuasaan. Nah, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai NKRI adalah A. Partai politik, B. Organisasi masyarakat, C. Pemilihan umum, D. Sistem politik. Apa, Sub? Pemilihan umum. Pemilihan umum. Adit sama apa beda? Sama Pak. Sama, ya betul ya, 100 lagi. Nomor 21. Pencetus kata
Pencetus kata demokrasi pertama kali di Athena, Yunani adalah A. Abraham Lincoln, B. Mahatma Gandhi, C. Cleisthenes, D. Soekarno. Ya kayak Pak Abraham Lincoln. Lincoln ya. Kalau Subhan sama apa beda? Sama. Ya? Sama. Sama. Jawabannya salah. Yang betul Cleisthenes. C. Oh, yes. Ya, Cleisthenes. Pencetus pertama kalinya. Oh, kalau yang Abraham itu pencetus yang keberapa ya Pak? Itu yang keberapa itu yang tapi dia tokoh juga sih, bukan yang pertama yang jelas ya. Oh, berarti apa yang C? Yang C. Sekarang Subhan. Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-undang, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Peraturan daerah. Pak Sub. Ini yang undang-undang dasar ya? Undang-Undang Dasar apa? 1945. C. Adit sama apa beda? Sama Pak. Ya? Sama. Sama. Ya, terima kasih. Betul jawabannya 100. 23 Dit. Ya. Lembaga peradilan. Ada pengadilan di tingkat kabupaten atau kota. Kalau Jakarta ya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, Pusat, Timur. Nah, itu ya. Itu lembaga peradilan di tingkat kabupaten atau kota adalah A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Kejaksaan Agung, D. Mahkamah Agung. Pak Dit. Pengadilan negeri ya Pak? Pengadilan Negeri. Kalau Subhan sama apa beda? Ini pengadilan negeri. Sama ya, ya betul jawabannya 100. Ya. Kalau pengadilan negeri di tiap kota, pengadilan tinggi tiap provinsi. Oh, Mahkamah ya. Agung hanya di pusat aja, hanya ada satu di Indonesia. Oh, dia satu ya. Yang Mahkamah Agung kan hanya ada di Jakarta aja, yang lain nggak ada. Itu pusat, bukan punya daerah. Iya Pak. Subhan, contoh perilaku mandiri di dalam kelas apa Sub? Nggak usah dibacain ABCD-nya, kamu bikin sendiri apa? Contoh perilaku mandiri di dalam kelas apa contohnya? Ini tanpa Melakukan apa? mengerjakan hal sendiri. Mengerjakan soal sendiri, nggak nanya-nanya ke temannya, ke gurunya ya. Kalau Adit, contohnya apa? Ya, Bikin sama Pak. contoh sendiri. Mengerjakan soal sendiri ya. Yang lain apa? Contoh yang lain. Mengerjakan soal sendiri. Yes, contoh yang lain. Makan sendiri, nggak usah disuap ya. Ini Pak apa bersih-bersih kelas? Membersihkan kelas, membersihkan ya. lacinya, gitu. Ya, membersihkan lacinya sendiri. Memakai sepatu sendiri, nggak usah dipakein sama mamahnya, gitu ya. Malu Pak. Malu. Kalau dulu ya, waktu kecil masih ya. Ya, makan masih disuapin. Tapi kan sekarang ini Pak. Udah besar kan? Iyalah, kalau Iya. makan masih disuapin apa-apa dipakein ya malu. Ya malu lah. Nomor 25. Adit lagi. Tapi supaya tetap dengerin ya. Ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. 1. Radikalisme dan terorisme. B. Narkoba dan korupsi. C. Serangan dari negara asing. C. 3. Serangan dari negara asing. 4. Ketimpangan sosial dan pengangguran. Yang termasuk ancaman internal. Internal itu dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Apa, Dit? Apa ya? Kayaknya Mau diulang? yang C Pak. Mau diulang?
Ya, diulang. Ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. 1. Radikalisme dan terorisme. 2. Narkoba dan korupsi. 3. Serangan dari negara asing. 4. Ketimpangan sosial dan pengangguran. Yang termasuk ancaman internal. Internal itu dari dalam negeri. A1, 2, 3. Betul apa salah? Salah ya, Pak? B1, 2, dan 4. Betul apa salah? Salah. Salah juga. Betul, Pak, betul. Oh, betul. Berarti B dong. Kalau udah betul lah nggak usah nyari yang lain ya. Ya, Pak. Subhan sama B atau yang lain? Ini sama. Sama. Ya, betul ya. Kalau yang 3 serangan dari negara asing itu berarti eksternal. Yang 1, 2, 4 itu internal atau serangan ancaman dari dalam negeri, namanya internal tuh. Internal ya. Internal itu dari dalam negeri. Kalau yang dari luar negeri namanya eksternal. Ya, in itu kan dalam ya. Internal Ya. berarti dalam negeri. X itu keluar. Ekspor itu kan mengeluarkan barang ke luar negeri. Kalau impor, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pokoknya in itu dalam. In itu dalam. Ya. X luar. keluar. X luar. X kan kayak mengirim apa? Ekspor. Mengeluarkan barang ya, ekspor itu ya. Internal berarti into dalam, eksternal dari luar. Dari luar. Ya. Subhan siap? Siap. Bagaimana sikapmu seandainya di kelasmu ada anak yang nakal? A. Sikap yang bijak terhadap anak yang nakal adalah A. Mempengaruhi teman lain untuk menghindari teman yang nakal. B. Sebenarnya dia anak baik hanya kurang perhatian. C. Sebenarnya dia anak yang pandai tetapi nakal. D. Hati-hati dengan teman kita yang satu ini loh. Apa Sob? Dia sebenarnya anak yang baik tapi kurang perhatian. Oh, itu B ya. Adit sama apa beda? Sama, Pak. Sama. Oke, betul 100. Nah, kalau ada anak yang nakal tuh sebenarnya belum tentu dia nakal beneran, tetapi karena caper. Caper apa? Cari perhatian. Gitu ya. Cari perhatian. Dia karena nggak ada yang memperhatikan, dia caper. 27, Adit lagi. Bentuk kepatuhan seorang warga yang baik adalah A. Membayar pajak bila ditagih petugas, B. Menunda membayar pajak, C. Membayar pajak tanpa melaporkan laporan pajak, D. Membayar dan melaporkan laporan pajak tepat waktu. Yang D, Pak, membayar laporan pajak ini tepat waktu. Namanya kalau mantuli ya. Mantap nih, kayak Adit juga membayar laporkan pajak nggak? Iya, Pak. Enggak lah, Adit kan belum kerja ya, belum menghasilkan. Yang melaporkan pajak orang tua saya. Ayahnya Adit ya. Iya. Kalau Subhan sama apa beda? Namanya Sama. Sama, ya betul ya. Membayar dan melaporkan laporan pajak tepat waktu. Jangan telat. Kalau telat kenapa? Kena denda. Kena denda. Iya. Waduh, dendanya berapa? Berapa juta ya, Pak? Wah, banyak tuh dendanya kalau nggak laporan. Apalagi apa bisa miliaran? Iya. 28. Subhan. Berikut dampak positif kemajuan IPTEP di bidang pendidikan. Berikut dampak positif kemajuan IPTEP di bidang pendidikan. Kecuali A. Belajar menggunakan media daring seperti aplikasi Zoom. B. Belajar menggunakan media daring seperti handphone. C. Belajar menggunakan media e-book, electronic book. D. Belajar menggunakan buku bekas kakaknya. Pas, Sob? Ini D ya. Adit sama apa beda? Ya, sama Pak, sama. Oke, 100 lagi. Tepuk tangan. Menggunakan buku bekas kakaknya kan berarti itu bekas kakaknya itu. Ya, nggak ada hubungannya dengan teknologi ya? Iya, nggak ada. Nggak ada, karena kecuali tadi.
kecuali yang bukan. Ya. Adit sekarang. Dampak negatif kemajuan iptep di bidang ekonomi. A. Tergantinya tenaga kerja manusia dengan mesin. B. Sumber daya alam yang berlimpah. C. Tenaga ahli semakin banyak. D. Perizinan semakin mudah. Apa ya? Diulang, Pak. Dampak negatif kemajuan iptep di bidang ekonomi adalah A. Tergantinya tenaga kerja manusia dengan mesin. Seperti itu yang penjaga gerbang tol tuh. Sekarang kan udah nggak ada orangnya lagi, diganti dengan alat mesin tuh. B. Sumber daya alam yang berlimpah. C. Tenaga ahli semakin banyak. D. Perizinan semakin mudah. Yang ini ya, yang C apa ya? Yang C, dampak negatifnya. Kalau Subhan, apa Sub? Saya yang A. A. Yang A. Tergantinya tenaga kerja manusia dengan mesin. Dulu yang penjaga gerbang tol banyak kan tenaga kerja manusia. Sekarang udah diganti mesin Sekarang semua. sekarang udah diganti mesin apa ya? Pakai mesin. Kan nggak ada yang jaga lagi yang itu di gerbang tol itu. Oh ya, pakai etol, dulu kan pakai uang kan. Pakai uang ada yang jaga, sekarang pakai kartu, diganti kartu etol. Ya. Nah, dampak negatifnya itu kenapa kok dampak negatif? Walaupun tapi kan banyak tenaga kerja yang nganggur kan akhirnya. Iya. Iya, itu dampak negatif dari segi ekonomi. Jawabannya A ya, Dit ya. Apa? Ya, A ya, betul. Subhan betul. 30. Subhan sekarang ya, ancaman dari dalam negeri yang mengganggu kelangsungan hidup bangsa adalah ancaman dari dalam negeri yang mengganggu kelangsungan hidup bangsa adalah A. Banyaknya para pendemo yang beraksi. B. Banyak proyek yang dikorupsi. C. Kurangnya investor dalam negeri. D. Semua jawaban benar. Ini D. D. Kalau Adit apa, Dit? Sama Pak. D. Ya? D. Apa? D. Delta. Ya. Oh iya, betul. 100 lagi. Sekarang nggak ada pilihannya ya. Sekarang isian. Adit dulu. Segala sesuatu yang harus diterima warga negara dari pemerintah disebut titik. Adit. Gimana, Pak? Segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah disebut apa? Disebut. Ayo, jangan lupa. Subhan bisa bantu, Sub. Hak warga negara. Ya? Kehidupan yang layak ini Pak, setiap warga negara. Dengerin dulu. Segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah disebut apa? Cuma 3 huruf. Ini hak ya? Ya, hak. Ya, betul. Oh, hak. Segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah disebut hak. Contohnya apa? Kalian punya KTP. Dari pemerintah kan? Bukan buat sendiri kan? Bukan, punya hak. Nah, kalau beli mobil punya hak untuk memperoleh apa tuh? STNK dan BPKB. Kalau beli apa rumah ya atau tanah punya hak untuk memperoleh sertifikat gitu. Baik, nomor 32 Subhan. Siap? Segala sesuatu yang harus dikerjakan disebut apa, Sub? Ini apa tuh? Apa, ayo? Segala sesuatu yang harus dikerjakan. Ini kewajiban ya? Kewajiban. Kewajiban, Pak. Adit. Kewajiban. Juga, ya, betul.
33. Faktor yang dapat mendorong persatuan bangsa adalah apa, Dit? Persatuan dan kesatuan, Pak. Persatuan dan kesatuan. Nah, kalau Subhan, Ini apa tuh ulang? faktor yang dapat mendorong persatuan bangsa adalah Nah, ini apa tuh? hidup rukun, rela berkorban, toleransi, nasionalisme gitu ya. Tapi jawabin salah satu aja. Jawabannya banyak tapi salah satu aja. Faktor yang dapat mendorong persatuan bangsa adalah apa, Dit? Persatuan dan kesatuan, Pak. Toleransi, Toleransi, nasionalisme, nasionalisme, rela terus berkorban gitu ya, kerja hidup bakti. rukun. Ya, Subhan apa? Sama ya. Nomor 34. Ayo Subhan. Faktor yang dapat menghambat persatuan bangsa apa, Sub? Ini apa tuh rasa ingin benar sendiri. Egoisme ya. Ingin benar sendiri. Apalagi? Adit juga jawab, Dit. Keberagaman masyarakat. keberagaman masyarakat. Ya, Untuk keragaman agama. budaya, egoisme, ketimpangan ekonomi, Perkembangan ekonomi. pembangunan yang tidak merata, dan sebagainya. Terakhir, tujuan dari perlindungan hukum bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan apa? Dit? Ya, Pak. Tujuan dari perlindungan hukum bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan apa? Subhan apa, Sub? Keamanan, Pak. Keamanan kata Adit. Subhan? Ini kesejahteraan. Kesejahteraan. Yang tepat keadilan. Oh, keadilan apa ya? Iya. Baik, soalnya udah habis nih 35. Udah buat latihan semua. Ada yang mau bertanya nggak? Yang belum paham yang mana? Gitu. Kalau saya yang belum paham dan yang apa ya? Yang tadi, Pak. Yang mana? Tentang apa? Tentang kayak misalkan yang apa? Yang barusan nih. Yang keadilan. Iya. Nah, masyarakat itu kan pengen ada hukum, itu tujuan negara adalah biar adil. Kenapa adil? Kan ada undang-undang tentang pendidikan nasional misalnya. Nah, semuanya diwajibkan untuk sekolah dan punya hak untuk bersekolah. Kalau zaman dulu mungkin belum ada sekolah luar biasa ya, apalagi untuk anak tunanetra kan gitu ya. Ya, Iya. mungkin anak-anak tunanetra zaman dulu mungkin nggak sekolah. Nah, dengan adanya undang-undang, ada undang-undang sistem pendidikan nasional, makanya diwajibkan juga walaupun tunanetra, walaupun tunarungu, walaupun tunagrahita, walaupun tunadaksa, walaupun autis, tetapi punya hak juga dapat bersekolah. Berarti ada rasa keadilan nggak? Iya, Pak. Kalau nggak ada undang-undangnya, kira-kira sekolah pada nggak mau nerima anak tunanetra bisa sekolah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. SLB belum ada misalnya. Sekolah biasa nggak mau misalnya, nggak mau nerima. Nah, akhirnya nggak sekolah. Adil nggak? Enggak. Enggak. Jadi seperti itu ya. Iya, Dan Pak. Terima kasih. apa perlindungan hukum bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan rasa keadilan. Keadilan.
Kalau Subhan yang belum paham yang mana? Udah Yang paham apa? semua? Paham semua, Dit ya? Iya Pak. Ya. Oke, kalau udah paham semua.